Kalau menurut gue pribadi sebenarnya social distancing itu kan Social distancing. Social distancing menurut gue pribadi itu Oke, Bor, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan karena hari ini gua akan mengunjungi teman-teman gua yang sudah berada duluan di hutan. Oke, jadi saat ini gua lagi di jalan akan menuju daerah hutan belantara yang dimana aksesnya lumayan cukup rumit karena emang susah untuk diakses ya. Tapi kita bakal coba datengin guna bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah berada di sana duluan, yang sudah berada di sana sekitar 3 minggu yang lalu. Oke lur, saat ini gue udah nyampe di lokasi, tinggal nge-trek sedikit. Kita langsung ketemu dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Cus. Saat ini saya sudah bertemu dengan para Yalisa. Nih serah terima dulu ke Chef Ale. Susingkong. Awal kita masuk ke hutan itu sebenarnya sebelum ada atau sebelum pemerintah menetapkan lockdown atau PSBB dan ada istilah baru yaitu social distancing ini. kalau menurut gue pribadi sebenarnya social distancing itu kan jadi kayak menjaga jarak ya buat memutus atau menghentikan mata rantai penyebaran virus yang sekarang ada nih kayak di COVID-19 gitu. Selamat pagi. Hari ini adalah hari pertama gua tidur di lokasi camp tempat teman-teman para Yalisa. Kalau siang sampai sore tuh kayak ngerapiin tanah, bawatin ilalang. Paling nih habis bikin bangku gua hari ini sama meja. Bang Ale, pagi ini sarapan apa bang? Sarapan pakai roti aja. Pakai roti aja dulu. Biar benar-benar kayak orang bule. Nah, benar. Ini berapa? Susu enak. Susu enak. 9.000. Belanja untuk logistik per 1 minggu, karena kan kita di sini juga udah lebih per minggu-minggu sih kita di hutan ini. Jadi kita putuskan 2 personil untuk turun ke bawah untuk mendorong logistik dan kita belanja selama kebutuhan kita untuk makan di sini pagi, siang, dan malamnya itu selama 1 minggu. Hari ini kegiatannya kita masih banyak sih, ada yang mau bikin spot-spot buat pasang tenda. Mau bikin saung aja. Nanti buat berteduh, di sini kita bikin saung. Tapi kalau menurut gue pribadi, social distancing itu adalah menjaga jarak untuk orang-orang yang kita curigain gitu kan. Toh juga di rumah gitu kan sama keluarga mau berkerumun juga kita kan lepas masker gitu kan. Tapi kalau sama orang-orang yang kita curigain kita pasti pakai masker gitu kan. Jadi kalau menurut gue social distancing itu adalah menjaga jarak pada orang yang kita curigain gitu kan. Misalnya untungnya gue di sini sih selama ini walaupun di luar sana banyak wabah-wabah nggak boleh kumpul-kumpul segala macam harus diam di rumah,
Buktinya gue sehat-sehat aja di sini. Malah sehat banget gue. Malah pikiran jernih. Iya gak? Udah pikiran jernih. Fisik juga sehat. Nggak ada, ya nggak sakit lah. Nggak pusing, nggak apa. Pokoknya damai lah di sini mah. Soalnya emang tempat gue, rumah gue juga ini. Selain rumah gue yang di kota. Itu di sebelah situ kebetulan itu ada apa? Bibit-bibit cengkeh. Ya kemungkinan untuk disegerakan dipindahkan ke polybag biar terkena sinar matahari. Iya, nanti ditanam, kita pola bikin dulu. Nanti kalau udah besar baru kita dipindah ke alamnya gitu. Jadi sekarang tuh lagi proses pengambilan bibit ya Kang ya? Bibit apa aja ini Kang? Enggak, di sisa memanfaatin ini aja, manfaatin bibit cengkeh. Kita usahakan ya mudah-mudahan bisa tumbuh. Gitu, Jadi nanti setelah pengambilan bibit ini gitu Kang, langsung Akang sendiri yang ngebesarin pohonnya, apa mau didistribusikan buat apa kebutuhan kayak nilai ekonomisnya gitu Kang, atau kayak gimana? Ya kita lihat ke depan aja lah. Yang penting mah dimanfaatkan dulu gitu ya Kang. Memanfaatkan daripada kebuang kan sayang. Oh jadi pemanfaatan gitu ya guys ya. Kan memang situasinya sekarang lagi pada ada di rumah. Hmm. Refreshing ke sini lah. Bener. Jadi kan sekarang kan pemerintah nyuruh kita untuk berdiam diri di rumah gitu kan ya Kang. Nah dengan berdiam diri di rumah tidak menghasilkan apa-apa, di hutan juga kan kita jauh dari warga, dari kerumunan orang, tapi masih bisa bermanfaat, bener gak Kang? Maksudnya gitu. Dapat tuh poinnya. Jadi gitu guys. Jadi buat kalian bisa memahami social distancing itu dengan bukan hanya berdiam diri di rumah ya Kang ya, tapi bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat ya Kang ya. Iya. Bener banget. Iya, jadi percuma lu diam di rumah gitu kan, tapi banyak orang berseliweran gitu kan, banyak tamu masuk ke rumah gitu kan, ya itu nggak social distancing gitu kan. Orang yang masuk ke rumah lu juga belum tentu sehat gitu kan. Sementara di sini kita udah diam di sini lebih dari 3 minggu coy gitu kan. Semuanya aman, semuanya tentram, nggak ada pikiran-pikiran negatif gitu kan yang masuk juga ke sini. Dan nggak ada yang gue curigain juga di sini. Bawahnya rata kayak terowongan. Iya. Kita kan di sini di hutan berkumpul ya kan. Kita aja gitu kan. Ya jadi lebih ya sehat juga gitu kan, kita kerja macul. Lebih kesehatannya lebih dijaga Bang. Itu sih Bang yang menurut gua Bang. Di sini kita kan nggak diem aja gitu, ada kegiatan ya rapi-rapi apa mungkin bantu masak atau mungkin hanya sekedar motongin cabe atau motongin bawang, berarti kan olahraga lengan tangan nih, tak ya kan, berarti ada gerakan. Jadi kita di sini tidak diajarkan untuk menjadi pemalas sebenarnya, jadi lebih banyak bergerak. Selain bergerak berarti utamanya adalah kita berolahraga juga, otomatis menyehatkan badan, itu sih. Nah, perbedaannya untuk kami yang di sini itu lebih merasakan ketenangan. Berbeda dengan orang-orang yang berada di luar sana atau orang-orang yang stay di rumah. Mereka tingkat kepanikannya itu lebih tinggi, tingkat ketakutannya lebih tinggi dibanding dengan kita yang sekarang berada di hutan sini. Oke Lur, jadi hari ini gua dengan kawan-kawan Yalisa akan melakukan mandi sore, bersih-bersih kan ya, supaya kita walaupun berkegiatan di alam tapi harus tetap bersih.
ada yang spesial karena kita mandinya itu bukan di kamar mandi, tapi langsung di kali. Oke guys, di sini kita bisa menemukan beberapa makhluk buas yang sangat mengerikan. Kita lihat makhluk buas itu. Sampai di sini dulu, gua mau mandi dulu. Oke guys. Dadah. Menurut gue sih kalau untuk diam di rumah itu kurang efektif, karena misalnya kita diam di rumah juga, otomatis yang kita lakukan di dalam rumah tuh lihat sosmed, lihat HP lah, sosial media atau televisi. Nah, ketika kita nonton televisi, setiap iklan, setiap berita atau setiap yang ada di HP itu, sosial media itu isinya ngancurin pikiran lah, bikin parno. Nah, jadi kita di sini tuh di daerah Cilember, kita ngejauh dari yang ngeracunin otak kita itu. Contohnya kita ya kayak main di hutan gini lah. Kita juga kan sudah mengikuti pemerintah gitu ya untuk jaga jarak satu sama lain. Di sini juga, di hutan ini juga kita sudah ngejaga jarak satu sama lain.